Nah, kembali di Breaking News Kompas TV, saat ini sudah bergabung lagi dengan kami satu narasumber juga yang kami hadirkan, ada melalui sambungan Zoom, ada Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat pagi, selamat siang Pak Taufan. Selamat siang. Ya, dan Dr. Nasib Mangoloy juga masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya ke Pak Taufan dulu. Pak Taufan, boleh diperbarui informasi terkait dengan Komnas HAM yang juga saat ini melakukan penyidikan juga di lokasi di Jambi, terutama hari ini ikut juga mengawal proses ekshumasi dan otopsi. Apa yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM sejauh ini, keterangan-keterangan yang akan mungkin menerangkan apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir J ini, Pak Taufan? Iya, terima kasih ya. Kami mulai dengan datang meminta keterangan ya, termasuk tentang kondisi jenazah ketika mereka terima, apa yang mereka saksikan dengan pandangan mata mereka sendiri, juga terutama Reza adiknya ya, yang itu berada di rumah sakit Polri pada waktu itu, meskipun tidak masuk ke dalam ruang otopsi ya, tetapi dia yang duluan mengetahui dan menyaksikan jenazah. Kemudian setelah itu tentu saja informasi-informasi tentang bagaimana komunikasi mereka, termasuk juga Pera itu ya, Pera Simanjuntak, teman dekatnya almarhum, komunikasi terakhirnya seperti apa, itu yang sudah kita dapatkan semua dengan ada barang bukti dalam bentuk foto, video dan lain-lain. Nah, itu kami perbandingkan dengan keterangan dari dokter-dokter forensik, tim Dokkes yang kedatang 2 hari lalu ke Komnas HAM, sudah memberikan presentasinya secara lengkap versi mereka dari kronologi siapa yang meminta mereka untuk melakukan otopsi, misalnya itu mereka jelaskan, itu permintaan penyidik menurut mereka. Jadi kontroversi mengenai apakah ada persetujuan dari keluarga atau tidak, itu akan bisa dijawab oleh penyidik nantinya, kami akan tanya. Tapi untuk Dokkes, karena mereka itu semata-mata atas permintaan dan itu tentu saja diabsahkan ya, itu maka kontroversi yang lain itu tidak bisa dijawab oleh pemeriksaan itu. Selanjutnya kondisi jenazah sebelum diotopsi, mereka perlihatkan semua dari rekaman foto-foto dan lain-lain, seluruh kujur tubuhnya. Kemudian tahapan-tahapan otopsinya dijelaskan, sampai setelah itu apa hasil otopsi mereka jelaskan semua. Jadi kondisi jenazahnya juga sudah didapatkan oleh Komnas HAM ya? Ya, dan fotonya? Presentasi foto-foto, kita tanya detail, ini apa, segala macam, mereka sudah berikan penjelasan, klarifikasi. Termasuk hal-hal yang sebelum itu kan ada kontroversi ya, misalnya ada dugaan penyiksaan, ya, katanya dijerat di leher, misalnya kuku yang dicabut, kenapa ada sayatan di kaki, di wajah misalnya, itu mereka klarifikasi menurut keterangan mereka sebagai dokter forensik. Oke. Mungkin tanpa terlalu detail juga begitu, Pak Taufan, saya ingin menanyakan mengenai kondisi temuan dari jenazah itu sendiri, tapi dalam kaitannya ini aja, Pak Taufan, sebesar apa setelah bisa mengetahui kondisi jenazahnya, sebesar apa harapan dari tim ahli dan juga dari Komnas HAM bahwa kondisinya cukup baik untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih banyak pada saat nanti ekshumasi? Ya. Ya, informasi yang kami dapatkan dan itu mereka perlihatkan ya, forensik, mereka sudah melakukan pemberian formalin. Itu yang mereka katakan, kenapa mereka misalnya menyayat bagian kaki untuk menyuntikkan cairan formalin itu ke pembuluh darah bisa masuk ke tubuhnya. Jadi artinya ada tahap di mana formalin sudah diberikan. Pihak keluarga memberikan keterangan yang sama, mereka juga setelah itu di rumah kediaman orang tua dari Brigadir Yosua itu juga melakukan proses formalin lagi untuk pengawetan jenazah. Jadi ada 2 kali langkah-langkah pemberian formalin kepada jenazah. Ya, mudah-mudahan itu membantu ekshumasi sehingga maksudnya jenazahnya tidak terlalu cepat membusuk. Meskipun Komnas HAM punya juga pengalaman dengan beberapa kali kasus ya, di mana ada jenazah itu yang sudah berbulan-bulan. Misalnya kasus dulu Pendeta Yeremia di
Papua itu Ya. sudah berbulan-bulan. Tetapi tetap akhirnya dokter forensik bisa menemukan memang ada bukti-bukti kekerasan yang dialami dalam bentuk tembakan dan lain-lain. Yang dilangkat kalau Anda ingat misalnya yang kami bongkar tempo hari kasusnya itu ada yang sudah lebih dari 1 tahun kan. Tapi Ya. tetap menemukan bukti-bukti kekerasan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi siapa yang melakukan kekerasan pada orang tersebut atau jenazah tersebut. Sebagaimana kesaksian dari beberapa orang-orang itu, maka diyakinilah adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sekarang jadi tersangka untuk kasus di Langkat itu. Jadi memang saya paham ya, pasti akan kesulitan, nanti dokter Nasib bisa jelaskan lebih detail, Ya. tapi bukan tidak mungkin juga akan ditemukan bukti-bukti yang akurat mengenai peristiwa-peristiwa yang tadi diduga oleh banyak pihak itu. Nah, Dr. Nasib mungkin Anda bisa menambahkan, sebenarnya apakah ini lagi-lagi ini kan durasinya dari sejak pemakaman ini sudah sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu gitu. Tapi apakah sebenarnya sudah tidak bisa lagi dalam beberapa hal seperti trauma, entah itu pemukulan dan lain-lain itu tidak akan bisa ditemukan lagi kah? Atau hanya butuh waktu yang lebih lama untuk bisa mengkonfirmasinya? Apakah tidak bisa atau hanya perbedaannya butuh waktu lebih lama saja, Dr. Nasib? Ya, terima kasih. Jadi hal yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Pak Taufan. Mungkin pada waktu kasus yang pendeta yang dikatakan Pak Taufan itu sebelumnya jenazah itu memang tidak diotopsi. Ya. Nah, ini kan jenazah ini sudah diotopsi awalnya. Artinya organ-organnya mungkin sudah dilakukan dikeluarkan ataupun dilihat, diperhatikan. Nah, setiap organ-organ yang dilakukan, contoh kalau proyektil, saya katakan tadi contoh kayak kalau dia luka tembak. Nah, alur luka tembak itu menembus kemana, itu kalau 1 luka tembak. Kalau 2 ada 3 luka tembak. Nah, ada 3 lubang dalam tubuh itu. Ini tembak yang pertama, tembak yang kedua kita tidak bisa lagi nampak. Kalau hasil otopsi yang kedua ini, organnya itu tidak dikembalikan lagi ke posisi semula. Tidak selalu kembali ke jantung semula kan- ya, Dr. Nasib ya. Ini bergantung pada dokter yang berbeda-beda ya. Iya. Oh, oke. Iya, jadi boleh jadi di otopsi yang pertama jantungnya kan di sebelah kiri. Setelah dilihatnya, diperiksanya jantungnya. Nah, setelah selesai didapatkannya, baru dimasukkannya kembali, tapi tidak di posisi semula. Oke, Nah, oke. mudah-mudahan di sini nanti makanya sulit. Sulitnya di sini adalah dokter forensik itu nanti mendapatkan jantungnya, maka dikembalikan dulu ke posisi semula untuk Oke. melihat alur-alurnya lagi gitu. Oke. Jadi kembali ke posisi anatomis, maka dia sulit. Oke, jadi tanpa kita menyentuh terlalu detail, Dr. Nasib, tapi paling tidak ini menggambarkan bahwa karena adanya proses otopsi pertama, kondisi itu tidak akan sama dengan sebelum otopsi pertama tersebut gitu ya. Sebelum otopsi pertama dengan pasca otopsi pertama pasti akan ada perbedaan, sehingga inilah yang tadi juga Dr. Nasib katakan akan merumitkan otopsi kedua karena itu tadi kondisinya bergantung pada bagaimana penanganan setelah otopsi pertama tersebut, dan ini akan memakan waktu, akan memakan ya itu keahlian mereka lah yang dipergunakan di sini, sehingga pemahaman inilah yang harus dimiliki juga oleh masyarakat, bagaimana kita berpegang pada temuan saintifik tapi kita juga lagi-lagi memberikan keleluasan bagi tim ahli yang kita percayai bisa mengungkap semua itu. Saya kembali lagi ke Pak Taufan. Apa hasil temuan Komnas HAM, Pak Taufan, terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap ajudan yang kemarin sudah dipanggil, termasuk juga diantaranya Baradae? Apa yang Anda bisa tarik temuannya dari pemeriksaan tersebut, Pak Taufan? Ya, untuk sementara keterangan dari 6 orang ya, masih baru 6 orang. Kami kemudian mesti mendapatkan informasi ternyata masih ada nama-nama lain yang juga bekerja di rumah dinas maupun di rumah pribadinya saudara Ferdi Sambo. Karena itu nanti kami akan ada pemanggilan tambahan nanti ya. Tapi sementara ini memang mereka memberikan keterangan, terutama Baradae ini ya, memberikan keterangan peristiwa terjadinya seperti apa, diawali dari mana, yaitu dari mereka kan
mengantarkan anggota keluarga dari keluarga Verdi Sambo ini ke Magelang karena sekolah di sana. Kemudian pulang ke Jakarta, jam berapa perginya, jam berapa sampainya. Kami hubungkan juga dengan keterangan dari saudara Pera Simanjuntak, ya jam berapa dia bertelepon terakhir sekali dengan almarhum. Kelihatannya klop di waktu ya, juga klop dengan keterangan dokter forensik mengenai kemungkinan perkiraan kematian. Ya. Mereka memperkirakan antara 2 sampai 8 jam sebelum mereka mulai otopsi. Mereka mulai otopsi itu sekitar jam 10 malam. Jadi kira-kira itu. Nah, keterangan pertama sudah didapatkan dari orang-orang yang akan periksa itu. Nah, peristiwanya seperti apa digambarkan dia, bahkan dia memberikan beberapa simulasi ya. Tapi sekali lagi Komnas tidak akan berpegang semata-mata pada keterangan itu. Ini kami jadikan satu informasi penting dari satu pihak. Nanti kita akan konfirmasikan lagi dengan keterangan-keterangan lain, bahkan bukti-bukti lain. Hari ini kita meriksa misalnya kalau nanti bisa didapatkan tentu saja jejak digital dari korban, dalam hal ini Brigadir Y, kemudian Barada YE dan yang lain-lain. Mereka tentu berkomunikasi satu dengan lainnya. Termasuk juga dengan hasil otopsi yang ada sekarang, yang sudah ada itu. Jadi akan ada pemanggilan untuk pihak lainnya ya, Pak Taufan. Kapan ini akan dilakukan dan siapa sebenarnya ini mereka? Hari ini ada pemanggilan untuk cyber, ya, dengan juga puslapor ya, untuk melihat jejak digital forensik digitalnya gitu. Nanti akan unit-unit yang lain kita juga akan panggil. Termasuk tadi beberapa orang yang bekerja dan tinggal di rumah Pak Verdi Sambo itu juga akan dimintai keterangan tambahan. Karena ada nama-nama setelah kami periksa mereka yang 6 orang ini, mereka menyebut-nyebut nama yang lain yang sangat mungkin juga memiliki informasi yang bisa menambahkan keterangan terhadap apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Dengan memperbandingkan juga nanti CCTV dan lain-lainnya. Jadi ini hanya satu sisi keterangan yang akan ditelaah, yaitu keterangan dari pihak-pihak terkait atau yang berada di lokasi. Tapi nanti akan tetap mempelajari bukti-bukti lainnya yang didapatkan dari lapangan. Baik, kita akan kembali lagi Pak Taufan dan juga Dr. Nasib. Kami akan jeda sebentar dan kembali lagi di Breaking News Kompas TV saat lagi.